Oh, ini rantai perak masuk. Silakan rantai perak. Halo. Shalom. Oh, nunggu ya. Pak Paul. Iya. Saya mau tantang Pak Paul. Apa itu? Saya mau tantang Pak Paul. Tentang apa? Debat. Oh, debat jangan hari ini. Ini hari kita belajar, bukan berdebat. Iya, saya cuma minta jawaban. Tantangan saya cuma berupa meminta jawaban dari Pak Paul. Oh, minta jawab. Ya boleh dong. Kalau debat Begini, Pak. boleh hari Selasa nanti. Ya kalau Pak Jendela kan hari Senin. Kalau mau debat Iya. hari Selasa. Tapi kalau mau tanya boleh aja. Kan memang untuk tanya jawab Iya. sekarang. Coba Bapak tunjukkan satu konsep yang berhasil mempersatukan Kristen melebihi konsep Trinitas selama 20 abad. Hah? Satu konsep yang bisa mempersatukan raksasa kekristenan selama 20 abad. Konsep yang bisa mempersatukan kekristenan itu hanya konsep kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu, berkatilah musuhmu. Betul. Konsep Allah, Orang Katolik konsep, bisa konsep mengasihi. Tuhan di Alkitab. Iya. Orang Katolik sama orang Protestan sama-sama Trinitas bunuh-bunuhan loh. Tapi tetap satu dalam konsep Trinitas, Pak. Enggak, tetap bunuh-bunuhan. Satu dalam konsep Trinitas. Karena tetap. yang tidak Trinitas dibunuh. Itu udah fakta. Yang tidak Trinitas dibunuh. Iya, Sejak perang salib. itu zaman. Sejak perang salib sampai dengan zaman liberal, bangkitnya teologi liberal, Anda yang bukan tidak penganut Trinitas dibunuh loh. Iya, itu zaman kegelapan, Pak. Semua memang saling bunuh waktu itu. Jadi jangan bilang 20 abad. Konsep Iya, Trinitas itu baru abad keempat sampai abad ke-12. Ya, Itu mereka nggak saling dimunculkan, Pak. sebentar ya. Itu Sebentar ya. dimunculkan Sebentar. karena ada bidat-bidat yang mencoba Konsep mengganggu Trinitas. ketuhanan Alkitab. Tadi kan kamu nanya, kalau saya ngomong nggak boleh dipotong ya. Saya kan menjawab belum selesai. Jangan saya baru satu kalimat, kamu potong satu kata dipotong, nggak boleh. Silakan. Aturan di sini nggak boleh begitu. Kamu kan nanya. Iya, tapi jawab sesuai pertanyaan ya, Pak. Saya jawab sesuai pertanyaan. Iya, silakan. Iya, jangan dipotong. Berani kamu potong saya saya remove loh. Serius. Ya, kalau saya belum selesai, kamu nggak boleh potong. Silakan. Konsep Trinitas, ya, itu baru ada abad keempat. Selama abad keempat sampai abad ke-12, sesama Kristen tidak saling bunuh. Tetapi yang lain dari Trinitas akan dikucilkan. Bahkan dipenjarakan. Dari sejak Athanasius menang ya. Yang tidak Trinitas dikucilkan bahkan dipenjarakan. Mulai abad ke-12 menggila. Yang tidak Trinitas bisa dibunuh. Sampai bahkan zamannya Zwingli, orang yang orang Mennonite aja bisa dibunuh, yang tidak mengakui baptisan anak, sampai dengan bangkitnya liberalisme. Di zaman liberalisme itu justru orang-orang jadi ateis, orang Kristen, dan Trinitas ditinggalkan sejak itu. Banyak sekali aliran-aliran baru muncul dan Kristen sudah tidak ngasah, justru Kristen tidak saling bunuh ketika bangkitnya liberalisme. Jadi apakah liberalisme sebuah kesalahan? Bukan, itu sebuah berkat. Karena gereja akhirnya introspeksi kepada dirinya sendiri. Sejak zaman liberalisme, orang Kristen nggak saling bunuh. Tetapi sebelum zaman liberalisme, dari abad ke-12 sampai ke zaman 5, orang Kristen itu saling bunuh. Yang tidak Trinitas dibunuh. Jadi bukan abad ke-8 itu. Kegelapannya sudah lama dari abad ke-4. Sejak Konstantinopel Nikaya itu, orang Kristen sudah masuk ke-8. Konstantin ini yang mengadu domba antara Unitarian, Trinitarian, Sabellian, diadu domba sama Konstantin. Gitu. Jadi kalau ditanya, apakah ada konsep Tuhan yang mempersatukan orang Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Lawang beda dibunuh kok. Mempersatukan gimana? Nah, beda disingkirkan, beda dikucilkan. Jadi nggak ada jawabannya. Ya. Anda menyangkal fakta, Pak. Anda menyangkal fakta. Faktanya kekristenan, faktanya Trinitas mempersatukan kekristenan, Pak. Nggak ada. Kalau mempersatukan, kalau beda dibunuh, beda di penjara, namanya nggak mempersatukan. Orang Islam juga melakukan hal yang sama. Kenapa orang Islam bersatu? Karena beda dibunuh, beda disingkirkan. Kenapa Islam di Indonesia nggak saling bunuh?
Ya kan? Karena yang Ahmadiyah, yang Gavatar dibunuh sama mereka. Nah, apakah mau Iya, dilakukan Pak. seperti itu orang Itu Trinitas? karena agama. Itu karena agama dijadikan politik, Loh, alat Trinitas politik. juga sama. Tapi bukan Trinitas, Pak. Loh, Trinitas juga Trinitas sama. itu pemahaman dari abad pertama. Anda keliru kalau abad Nggak ada, ketiga. abad pertama Itu nggak ada dimunculkan, Trinitas. itu dimunculkan Saya kasih uang abad kamu 1 keempat. miliar kalau kamu temukan Trinitas di abad pertama. Trinitas bahkan ada di kitab Kejadian sudah ada, Pak. Nggak ada. Anda mengingkari itu. Kejadian. Ya udah. Iya, Kamu kitab kamu Kejadian ngomong itu aja sama orang Trinitas Yahudi itu. tentang Trinitas. Trinitas ada Kejadian di kitab satu. Kejadian. Remo, Orang Pak, Yahudi Remo. ketawa Oh banget ya Pak Tol, buangkan Udah. aja. Udah ya. Ini. Apa yang dikatakan oleh si Kadrun itu? Kadrun itu bilang, doktrin Tritunggal itu tidak ada kalau tidak dipaksakan melalui kekerasan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Itu klaim sejarah loh. Nah sebenarnya kalau saudara betul-betul ikuti channel saya, itu saudara hanya butuh 5 menit untuk memperlihatkan bahwa orang itu sedang berhalusinasi. Pertama, doktrin Tritunggal tidak muncul pada inkuisisi gereja yang dilakukan pada abad pertengahan. Inkuisisi gereja Katolik itu dilakukan pada abad ke-12, abad ke-13. Itu abad ke-12, abad ke-13 loh. Doktrin Tritunggal muncul kapan? Doktrin Tritunggal itu muncul di dalam ajaran para rasul, diteruskan oleh para bapak apostolik, Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna, Clemens dari Roma, Shepard Hermas, kemudian surat Barnabas, kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja abad kedua dan seterusnya sampai dengan konsili Nisea 325, 381, Nisea Konstantinopel. Dan setelah itu, jadi sejak awal, doktrin Tritunggal itu sudah diterima sebagai konsensus, sebagai ajaran inti di dalam kekristenan. Jadi bagaimana ceritanya? Doktrin Tritunggal baru muncul, akan tidak ada kalau tidak dipaksakan oleh gereja Katolik. Jadi dia bilang bahwa doktrin Tritunggal itu adalah hasil ajaran gereja Katolik pagan. Kamu hati-hati berkomentar. Gereja Katolik menganut doktrin-doktrin inti kekristenan. Bahwa dalam hal-hal tertentu, ajaran-ajaran sekunder yang lain, meskipun ada beberapa ajaran yang serius, yang berbeda dengan yang saya percaya sebagai seorang Protestan. Tapi saya consider mereka sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka menerima doktrin-doktrin primer kekristenan. Mereka percaya Tritunggal? Yes. Percaya Tritunggal. Mereka percaya dua natur Kristus? Yes. Mereka percaya dua natur Kristus. Mereka percaya inkarnasi Kristus? Mereka percaya inkarnasi Kristus. Mereka percaya Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Yes, mereka percaya itu. Jadi sejauh itu menyangkut doktrin Allahnya, saya sudah katakan berkali-kali, tidak ada perbedaan antara yang diyakini oleh kekristenan yang Katolik, kekristenan yang Protestan, kekristenan yang Ortodoks, baik itu Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria. Tidak ada perbedaan, semua mengaku dengan suara bulat bahwa Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang Trinitarian. Jadi kamu menghayal bahwa doktrin Tritunggal itu adalah hasil dari upaya dipaksakan oleh gereja Katolik Roma. Itu kamu memfitnah gereja Katolik Roma loh. Kalau mereka bersatu padu lalu menuntut kamu bagaimana? Doktrin itu sudah muncul di dalam ajaran kitab suci. Itulah sebabnya menjadi konsensus di dalam sejarah gereja. Kemudian yang kedua, kamu betul-betul tidak paham apa-apa tentang sejarah. Doktrin Tritunggal bahkan pada abad kedua, misalnya saya sudah sering quote, pada abad kedua loh, abad kedua Kadrun Wanes, dengar baik-baik supaya kamu jangan goblok terus. Pada abad kedua Tertullianus ketika melawan Praxeas sudah menyebut doktrin ini sebagai rule of faith, aturan iman, dan sudah menyebutnya sebagai Katolik doktrin, bukan gereja Katolik ya. Katolik itu berarti umum. Doktrin yang konsensus, yang umum diterima oleh kekristenan.
Dan itu diaminkan di berbagai wilayah di mana kekristenan tersebar pada masa di Afrika Utara, di Perancis, di Spanyol, di berbagai wilayah di Asia Kecil, semua tempat berbeda, terpisah tempat, tetapi mereka menganut doktrin yang sama. Dan yang ketiga, kalau bicara tentang penganiayaan, artinya penggunaan kekerasan, justru para penganut Trinitarian lah yang selalu dianiaya di dalam sejarah gereja 400 tahun pertama kelahiran kekristenan. Itu saya sudah bikin videonya loh, disertai dengan bukti-buktinya. 400 tahun pertama sebelum kekristenan diterima sebagai religio licita, agama resmi di dalam Kekaisaran Romawi, melalui keputusan Edik Milano dari Kaisar Konstantinus, kemudian Kaisar Theodosius I 381 menetapkannya sebagai agama negara. Sebelum itu terjadi, kekristenan selalu menjadi korban aniaya dari penguasa Romawi. Selalu. Bahkan sebelum Konsili Nisea dilakukan, pada tanggal 24 Februari tahun 303 terjadi penganiayaan hebat terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus. Kemudian penganiayaan itu berakhir pada tahun 311 ketika Kaisar Galerius mengeluarkan perintah toleransi terhadap orang-orang Kristen. Jadi saudara tahu, bapak-bapak gereja yang pergi ke Konsili Nisea, kalau saudara baca Philip Skeff, yang ahli sejarah gereja itu, kalau saudara baca Philip Skeff mengenai Ante-Nicene Fathers, dia menggambarkan para bapak gereja yang pergi ke Konsili Nisea itu, pergi dengan tanda-tanda Kristus di tubuh mereka. Dan tanda-tanda Kristus yang dimaksudkan adalah bekas-bekas luka aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Bahkan saudara tahu, pasca Konsili Nisea di mana Arius dan para pengikutnya dicap sebagai ajaran sesat, para pengikut Arius lah yang mendapat telinga, tanda kutip, mendapat pengaruh besar dari Kaisar, karena Kaisar Konstantinus kemudian dibaptis menjadi seorang penganut Arianisme, dan mempersekusi termasuk Athanasius yang merupakan leading speaker di dalam Konsili Nisea, itu mengalami exile, dibuang tidak kurang dari 5 kali. Jadi kamu mau bicara tentang penganiayaan, kekristenan telah membayar harga untuk doktrin ini, darah, air mata, luka, tangisan, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, dan kamu menyuruh kami orang-orang Kristen untuk membuang doktrin yang berharga ini. Pergilah kau ke neraka dan binasalah kamu di sana. Sebab Tuhan memelihara ajaran yang sehat ini dengan mengizinkan anak-anak Tuhan dimatikan, dibunuh, dikejar, kehilangan harta benda, dipersekusi, dibatasi, diintimidasi, dan itu sejarah bersaksi tanpa bisa dibantah. Kamu begundal goblok tampil di hadapan publik dan mengata-ngatai doktrin Tritunggal, jaga mulut kamu, sebab kamu sedang menghujat Allah yang kudus. Kamu tahu, kalau kamu baca Tacitus, sejarawan Romawi, itu bukan orang Kristen. Sejarawan Romawi di awal abad kedua mengatakan apa mengenai orang-orang Kristen? Pada siang hari mereka dilempar ke dalam arena dan berkelahi melawan binatang-binatang buas, dicabik-cabik. Bahkan Ignatius dari Antioquia yang bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dilemparkan ke arena, dan sebelum dia masuk ke arena itu mengatakan begini, dan dengar baik-baik Kadrun. Sebelum dia masuk ke arena itu, Ignatius berkata begini, ketika aku masuk ke sana dan tubuhku dicabik-cabik oleh para binatang buas itu, biarlah pada setiap cabikannya tertulis nama Kristus di sana. Dan kalau kamu baca Tacitus mengatakan pada siang hari mereka dilemparkan ke tengah arena, berkelahi melawan binatang-binatang buas, dicabik-cabik sampai mati. Dan pada malam hari, ini literal tulisan dari Tacitus, saya sudah bahas itu, saya sudah perlihatkan quote-nya dalam beberapa video. Pada malam hari mereka dibakar sebagai lampu penerang malam.
Jadi kamu mau bicara tentang penggunaan kekerasan? Kamu tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Jadi tutup mulut kamu dan binasalah bersama dengan ajaran sesat kamu. Sebab Tuhan memelihara doktrin ini dan menyatukan semua gereja, meskipun karena unsur manusiawinya gereja menjadi terpecah dengan ribuan denominasi dan ribuan organisasi. Tapi Tuhan menepati janjinya, doa Yesus sebelum naik ke atas salib. Satukanlah mereka sama seperti kita adalah satu. Tuhan menyatukan gerejanya yang meskipun terpisah-pisah di dalam denominasi dan aliran, menyatukan mereka dalam satu doktrin yang am, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Dan kita bersyukur sebab di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas doktrin yang am ini, doktrin yang biblikal ini, doktrin yang kudus ini, Tuhan mendirikan gerejanya. Jadi kamu mau bicara tentang pemaksaan? Kamu tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Jadi jangan ngoceh kamu, nanti kamu jadi malu diperlihatkan di hadapan publik kebodohan kamu. Nah, saudara-saudara, Udah ya, jangan ya, kamu sudah ngelantur. Anda dan kelompok sini memang sudah sepakat Anda itu sengaja mau ya, saya absen ya. Dengar dulu rantai perak, saya dengar dulu. Oke, dari atas ya, nih ya, saya absen nih. Saya absen. Konsepnya apa namanya? Raja Uti, Trinitas atau Oneness? Ya, Pak. Raja Uti, Trinitas atau Oneness? Saya Trinitas, Pak. Oke, Tapi saya Avatar. Oke, stop. Nggak apa-apa, nggak pakai tapi. Pokoknya Trinitas kan? Ya udah. Ya. Avatar, Trinitas atau Oneness? Trinitas. Oke. Bobby, Trinitas atau Oneness? Trinitas, Bobby, Trinitas atau Oneness? Oneness. Bongil Geco, Trinitas atau Oneness? Trinitas. Oke. Edward Huta Galung, Trinitas atau Oneness? Roh Kudus. Luar biasa. Bapak Hendro Firleso, Trinitas atau Oneness? Bapak Hendro Firleso. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini Abigail Megawati, Trinitas atau Oneness? Trinitas. Trinitas kan, Pak Hendro kan Trinitas tadi kan? Trinitas. Saya Yesus, Pak. Nah, Yesus. Oke. Pak Gajah Mada, Trinitas atau Oneness? Trinitas, Pak. Iya, jadi ini perwakilan ya. Jadi ini bukan settingan. Di tempat saya ada Trinitas, ada Oneness, ada Sabelian, ada Yesus only, ada yang aneh-aneh. Bahkan ada saksi Yehova mungkin. Tetapi kita semua bisa bersatu karena kasih Kristus. Itu ya. Semoga rantai paham dengan itu. Kalian bukan bersatu karena kasih Kristus. Karena apa dong? Kalian itu karena kalian itu tidak mempertahankan iman lah. Yang benar. Iman dari orang. Remove aja Pak, remove Pak. Oke. Rantai cukup ya. Ini hari Minggu jangan bikin masalah kamu. Kalau mau bikin masalah besok aja. Ya udah. Next. Oke, cukup ya, cukup. VJCL. Kalian pikir Bapak-bapak gereja VJCL silakan. VJCL silakan. Oke, rantai perak cukup dulu ya. Hari Minggu jangan bikin masalah. VJCL.